Ya pemirsa, berikut adalah 3 nama saksi yang telah dipanggil KPK pada sejak Senin kemarin. Para saksi ini hingga kini belum juga memenuhi panggilan. Pemprov DKI Jakarta memutuskan secara sepihak kerjasama proyek pembangunan monorail dengan PT Jakarta Monorail. Seiring pemutusan kerjasama itu, Pemprov DKI meminta tiang-tiang yang mandek selama bertahun-tahun itu dibongkar. Sejauh ini belum diketahui kapan dan bagaimana teknis pembongkaran tiang panjang di kawasan Kuningan dan Senayan ini. Sebab hingga saat ini Ortus Holding selaku pemegang saham mayoritas PT Jakarta Monorail masih terlibat sengketa harga ganti rugi tiang panjang dengan Adikarya. PT Adikarya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai 193 miliar rupiah. Sedangkan Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi sebesar 130 miliar rupiah. Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto menilai langkah Presiden merumuskan tim independen sebagai etikat baik dalam menyelesaikan ketegangan KPK dan Polri tanpa intervensi. Pandangan lain disampaikan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Ia justru mempertanyakan mengapa Presiden tidak memaksimalkan kerja One Team Press yang memang bertugas memberikan masukan kepada Presiden. Tim independen yang beranggotakan 7 orang yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik antara KPK dan Polri yang bermula dari kisruh penunjukan calon Kapolri. Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto menilai langkah ini sudah benar. Monggo, lah kemana? Ya sekarang ini yang dilakukan Jokowi tentunya akan menepati janji-janjinya. Sekarang Jokowi sendiri kan ada empat kepentingan yang merupakan batu karang yang dia harus menari di antaranya itu. Pertama, pengamatan saya, bukan pengamat politik saya, tapi pengamatan saya yang awam ini. Pertama, kepentingan dari pendukung Jokowi yang rame di mana di Monas itu. Semalaman dia hidup Jokowi sama berapa tadi? 71 juta. Nah itu ya. Itu kalau Jokowi nggak melaksanakan janjinya, ribut mereka. Melihat orang-orang yang memiliki kredibilitas, Presiden Jokowi dinilai memiliki niat yang baik dalam menyelesaikan polemik antara KPK dan Polri. Kalau melihat komposisinya, kami sih berharap ini kan menumbuhkan satu optimisme baru ya di pemerintahannya Pak Jokowi. Semoga apa yang menjadi tupoksi dari tim independen ini bisa betul-betul dijalankan begitu dengan profesionalisme dan keahlian mereka masing-masing. Kita melihat fotonya saja ketika membandingkan dengan foto ketika Pak Jokowi di istana begitu ya. Jadi Pak Jokowi saya kira mengirimkan sinyal bahwa pada dasarnya dia cenderung pada sisi KPK lah. Karena pendapat berbeda justru datang dari politisi PDIP Effendi Simbolon. Ia mempertanyakan mengapa Presiden tidak memaksimalkan kerja One Team Press. Ketika beliau menyelesaikan masalah KPK dengan polisi, yang dipanggil One Team Press dong, Pak. Saya bukan mengurangi hormat saya kepada yang 6 atau 7 orang itu, tapi ring dalam dong yang dimanfaatkan. Nah kalau ring dalamnya tidak dimanfaatkan terus dipanggilin orang-orang yang di luar sistem, saya nggak ngerti. Misalnya Obama gitu, ada persoalan dia, terus dia panggilin tuh LSM. Saya tidak anti LSM ya,
Tapi biarlah yang di sistem, yang di dalam sistem yang diajak bicara. Kalau one team pressnya dianggap hanya stempel, makanya tempatkanlah orang-orang yang memang punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas sesuai dengan bidangnya. Polemik antara KPK dan Polri sendiri muncul setelah Presiden Joko Widodo memunculkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Penetapan ini mendapat reaksi. Pada Kamis 22 Januari, tanpa diduga, PLT Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuka skenario politik yang melibatkan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Hasto, Abraham Samad mempersalahkan Budi Gunawan atas kegagalannya menjadi cawapres hingga akhirnya sang calon Kapolri ditetapkan jadi tersangka. Hari berganti giliran Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2010 menyeret Bambang ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal, klien Bambang saat sengketa pilkada terjadi, Ujang Iskandar, yang tak lain merupakan Bupati Kota Waringin, membantah Bambang telah memberi keterangan palsu. Tim Liputan, Kompas TV.